Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Restiana Safira, NIM 222-1993 dari kelas 6C pada mata kuliah menulis kreatif. Di sini saya akan membacakan cerpen hasil karya sendiri dengan judul Sebuah Tinta Biru. Menginjak usia remaja, aku tumbuh dan berkembang, menjadi sosok perempuan berani yang selalu mencoba hal baru dan menikmati setiap proses lika-liku hidup. Memaknai bahwa hidup tak selamanya indah. Terkadang roda akan terus berputar. Akan tiba masanya ketika kita berada di bawah dan kita harus tetap menjalani hidup. Sebelum masuk pada ceritaku, ini adalah sebuah cerita kisah di mana anak perempuan yang berasal dari sebuah keluarga yang cintanya tidak utuh. Perkenalkan, namaku Arzia Dirli. Usiaku menginjak 18 tahun. Aku tinggal di Subang, namun saat ini aku memiliki rumah singgah, yaitu tepat pada kota Cianjur. Orang tuaku adalah seorang pengusaha. Ibuku adalah seorang wanita karir yang hebat. Terlebih, ibu sangat ambis pada dunia pekerjaannya. Aku adalah anak pertama dan memiliki satu orang adik laki-laki, bernama Arza Dirlah. Usianya baru menginjak 13 tahun. Tapi ketika berbicara, tak disangka, usia dengan gaya bahasa yang berbeda membuatnya terlihat lebih dewasa dibanding dengan diriku. Kota Subang adalah tempat favoritku. Sejak kecil, aku menghabiskan waktu di sana bersama dengan keluargaku. Ibu selalu menyiapkan teh hangat, ditemani oleh roti bakar coklat kesukaanku. Hal itu selalu ibu lakukan tanpa absen satu hari pun. Bahkan ketika ibu sedang sakit, ibu selalu menyempatkan membuatkan teh hangat dan roti bakar coklat kesukaanku. Di pagi hari saja rasanya sudah tenang dan damai. Ayah berangkat kerja pukul 8 pagi, karena harus menginput data orderan yang masuk kemarin sore. Ayahku adalah sosok pekerja keras. Ia tidak ingin datang terlambat, bahkan sebelum karyawannya hadir, ia harus datang terlebih dahulu. Saat itu, usiaku menginjak 12 tahun, sama dengan teman-teman pada sebayanya yang suka bermain. Aku suka bermain puzzle, menebak teka-teki, dan bermain monopoli. Aku sedikit berbeda dengan anak perempuan pada umumnya, yang suka bermain Barbie, masak-masakan, bahkan bermain boneka. Kata-kata yang sering kuingat dari salah satu ibu temanku adalah, "Lihat deh, suka banget hal-hal menantang." Mungkin itu yang membuatku menjadi seperti saat ini, wanita mandiri dan suka mencoba hal baru. Rasanya waktu begitu cepat berlalu. Kini semuanya menjadi berbeda. Aku pikir keluargaku akan terus menemaniku hingga aku mengerti apa itu proses. Tetapi sejak usiaku menginjak 15 tahun, cinta yang kudapatkan dari keluarga menjadi tidak penuh. Ya benar, ayah dan ibu memutuskan untuk berpisah, karena mereka berpikir tidak lagi sejalan. Pada proses yang kulalui memang tidak mudah. Aku dipaksa beranjak dewasa oleh keadaan. Kini aku tinggal di kota Cianjur, rumah Mimi. Mimi adalah panggilan kesayangan untuk nenek. Setiap pagi, aku tetap minum teh hangat, ditemani oleh roti bakar coklat kesukaanku. Kebiasaan tersebut tidak dapat aku hilangkan. Namun banyak kebiasaan yang telah berubah, mulai dari hal kecil seperti aktivitas di rumah dan perhatian yang sangat aku rindukan. Tapi sudahlah, bukankah harus tetap berjalan ke depan hidup? Aku memutuskan ikut dengan ibuku pindah ke Cianjur. Tentu saja, hal tersebut membuatku pindah sekolah. SMA Negeri 1 Kota Cianjur. Dengar-dengar itu adalah salah satu SMA unggulan di Kota Cianjur. "Loba lelaki kasep, mun di SMA hiji maneng," ujar Bibi Dewi kepadaku, seorang kakak dari Ibu Dirli. "Tingali tah si Aa mah, semangat pisan pindah ka dieu, cenah hayang loba kabogoh, gelis jeung bager," sambut oleh Paman Adi. Aku yang masih bingung dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Hari pertama masuk ke sekolah baru, disapa teriknya matahari pagi yang membuatku sedikit memejamkan mata sambil cepat berjalan karena bel akan segera berbunyi. Saat diriku tergesa-gesa, ada seorang laki-laki yang menyenggolku dari arah yang berlawanan.
dan membuatku hampir terjatuh. Dengan refleks, aku membalikan badan, lalu sedikit berteriak ke arahnya. "Kalau jalan hati-hati dong," ujar Dirli yang sedikit kesal ditabrak olehnya. "Punten teh, abdi buru-buru," ujar Rafli yang menengok ke arah belakang. "Baru hari pertama aja, ada aja yang bikin kesal, lengan baju gue kena tinta biru lagi. Katanya SMA unggulan, tapi siswanya nggak beretika," ujar Dirli yang ingin cepat-cepat masuk melewati pagar sekolah. Dirli berjalan memasuki koridor sambil mencari kelasnya, yaitu kelas IPA 2, ditemani oleh wali kelas. Dirli memasuki kelas yang ramai dan berisik, tidak seperti kelasnya dahulu, tenang dan damai. "Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan teman baru ya, asalnya dari Subang. Silahkan kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu," ujar seorang wali kelas di hadapan siswa-siswi. "Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Arzia Dirli, asal dari Subang. Perkenalan singkat, dariku hanya nama dan asal saja, karena aku tidak terlalu ingin banyak berbicara." Kemudian, guru mempersilahkanku untuk duduk di bangku kosong, yaitu tepat pada baris kedua. Saat itu, aku langsung berkenalan dengan teman sebangkuku. Dia bernama Keisha. Tuturan yang lembut, serta paras yang cantik yang dapat aku gambarkan dari sosok teman baruku bernama Keisha. Setelah itu, aku langsung mengikuti kegiatan belajar di kelas. Di tengah-tengah guru sedang menjelaskan, datang seorang pria tampan, tinggi dengan rambut gondrong, yang halus membuatnya jatuh menutupi pandangannya. Yang sesekali ia mengibas rambut ke arah belakang dan membuatku kaget. Ia adalah orang yang sama yang menabrakku di halaman depan. Lalu ketika ia melewati barisanku, dengan sengaja aku meluruskan kaki agar membuatnya terjatuh. Namun ternyata ia sadar dan memintaku melipatkan kaki agar tidak membuatnya tersandung. Saat itu yang kulakukan hanya berpura-pura agar tidak merasa aku yang menyakitinya. Setelah bel berbunyi, aku bergegas pulang cepat agar tidak membuat Mimi khawatir. Sambil menunggu angkutan umum, tiba-tiba seorang pria mengendarai motor menghampiriku. "Dirli, nama kamu teh Dirli kan? Hapunten, tadi isuk-isuk abdi jalan teh hati-hati," ujar Rafli meminta maaf karena saat pagi ia tidak sempat menoleh. Seketika Dirli terdiam dan kaget dengan perilaku sopan yang dilakukan seorang pria terhadapnya. "Oh iya, nggak apa-apa. Maaf, tadi pagi saya emosi sama kamu. Punten, nama kamu siapa?" tanya Dirli. "Kenalin, nama saya Rafli Fauzi. Kamu boleh panggil saya Rafli, atau biasa anak-anak panggil saya Mamang. Karena saya teh ngomong Sunda, cenah jika mamang-mamang." Rafli menyodorkan tangannya untuk berkenalan dengan Dirli. Dirli yang tidak bisa menahan tawa, akhirnya menjadi cair karena perilaku Rafli terhadapnya. "Iya, saya Dirli, senang berkenalan dengan kamu. Tadi di kelas saya nggak ada maksud buat kamu tersandung." Dirli yang masih kepikiran karena memiliki niat buruk terhadap Rafli. "Tekuna naon, santai wae atuh. Kamu teh kan nggak kenal saya. Udah gitu, tadi pagi saya nggak sengaja nabrak kamu dan ngotorin lengan baju kamu dengan tinta biru," ujar Rafli yang merasa bersalah. "Makasih ya, saya jadi nggak enak sama kamu," ujar Dirli. "Sebagai permintaan maaf, saya antar kamu pulang ya." Rafli merasa tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. "Emang nggak merepotkan kamu?" tanya Dirli. "Abdi mah malah seneng atuh, sekalian lempang jalan-jalan ngurilingan Cianjur, kan kamu budak anyar," ucap Rafli yang tidak merasa direpotkan. Saat dalam perjalanan, Dirli merasa diperlakukan baik oleh Rafli yang ia kira tidak beretika. Perasaan Dirli saat itu menjadi campur aduk. Ia merasa senang dan juga merasa tidak enak karena ia memiliki perilaku dan niat yang buruk terhadap Rafli. Di perjalanan, Rafli tidak merasa canggung. Bahkan, ia membagikan ceritanya kepada Dirli.
Begitupun sebaliknya dengan Dirli yang menikmati perjalanan sore hari bersama Rafli di motor. Setengah perjalanan sampai menuju rumah, ternyata hujan tiba-tiba mengguyur kami di motor. Rafli yang sigap langsung mencari tempat untuk berteduh. Tak lama menepi, ia di sebuah warung kopi, sambil memesan makanan karena merasa lapar. Ketika hendak memesan makanan, Rafli dan Dirli sama-sama mengucapkan, "Roti bakar coklat 1." Setelah itu mereka saling bertatap, lalu tertawa kecil. Rafli menyukai kopi, sedangkan Dirli menyukai teh. Akan tetapi makanan favorit mereka ternyata sama, yaitu roti bakar coklat. Kondisi hujan yang dingin saat itu menjadi hangat karena obrolan mereka. Rasanya seperti teman lama yang berjumpa kembali. Tidak ada perasaan canggung di antaranya. Setelah sampai di rumah Dirli, Rafli langsung meminta maaf karena telah pulang terlambat. Kemudian Rafli bergegas pulang karena hari sudah hampir mendekati malam. Dirli bergegas membersihkan diri. Lalu ketika ia bercermin, tatapannya terhenti pada tinta biru pada lengan bajunya. Ia merasa bahwa tinta biru yang mengotori lengan bajunya adalah hal yang unik, karena telah mempertemukannya dengan sosok pria tampan bernama Rafli. Kini seragam sekolah yang digunakan saat itu disimpan baik oleh Dirli. Tanpa harus menghilangkan noda, tinta biru tersebut akan menjadi kenang-kenangan atas pertemuan Dirli dan Rafli. Itu dia cerpen berjudul Sebuah Tinta Biru, karya Mutiara Restiana. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.